Halo semuanya, kami dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, kelompok 17B Fakultas Teknik. Ingin memaparkan sebuah project based learning dengan judul Sosialisasi Pola Hidup Sehat dan Dampak Makanan Cepat Saji pada mahasiswa Prodi Teknik Berkapalan semester 1 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Oke, sebelum kita mulai memaparkan materi, kita akan memperkenalkan anggota kelompok kita. Halo semuanya, kenalin nama saya Herga Satrio Sejati. Saya dari jurusan Teknik Mesin dengan NIM 2510311103. Halo, nama saya Gadis Rafifah Arkanti dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 25103121120. Nama saya Saukia Mutiarani dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 25103121122. Perkenalkan, nama saya Fayat Aldin dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 25103121123. Hai, nama saya Zulfi Arsyakusman dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 25103121119. Halo, perkenalkan nama saya Rafid Ardiansyah Prasetyo. Saya dari Prodi Teknik Perkapalan dan NIM saya 25110313062. Oke, saya sini akan mempresentasikan konsep dasar pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah gaya hidup yang dilakukan secara sadar untuk menjaga, meningkatkan, dan memulihkan kesehatan fisik maupun mental. Tujuannya agar tubuh tetap bugar, terhindar dari penyakit, serta mampu beraktivitas secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Komponen pola hidup sehat meliputi yang pertama ada pola makan yang seimbang, aktivitas fisik teratur, istirahat cukup, tidur yaitu 7-8 jam per malam, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, manajemen stres dan kesehatan mental, dan yang terakhir ada menjauhi rokok, alkohol, dan zat aditif lainnya. Oke, selanjutnya ada tujuan pola hidup sehat dalam kehidupan mahasiswa. Yang pertama ada meningkatkan kesehatan fisik, agar tubuh tetap bugar, tidak mudah sakit, dan mampu menjalani aktivitas kuliah yang padat. Yang kedua ada meningkatkan konsentrasi prestasi akademik, pola makan yang baik, tidur cukup, dan rutin berolahraga membantu fungsi otak sehingga mahasiswa lebih fokus dan produktif. Yang ketiga ada membentuk kebiasaan positif sejak dini. Ada mahasiswa berada pada masa pembentukan karakter, yaitu tujuan pola hidup sehat adalah menciptakan kebiasaan jangka panjang yang bermanfaat di masa dewasa. Yang ketiga ada mencegah perilaku tidak sehat, seperti konsumsi fast food berlebihan, begadang, kurang aktivitas fisik, merokok, atau stress eating. Yang keempat ada meningkatkan kesejahteraan mental. Pola hidup sehat terutama olahraga dan tidur cukup yang bertujuan untuk membantu mengurangi stres, kecemasan, dan kelelahan mental yang umum dialami mahasiswa. Dan yang terakhir ada mendukung produktivitas harian. Dengan tubuh yang sehat, mahasiswa mampu mengikuti perkuliahan, organisasi, praktikum, dan kegiatan lainnya secara optimal. Oke, selanjutnya ada manfaat pola hidup sehat dalam kehidupan mahasiswa. Yang pertama, daya tahan tubuh lebih kuat. Mahasiswa tidak mudah terserang flu atau penyakit lain akibat padatnya aktivitas kampus. Yang kedua, mengelola stres lebih baik, aktivitas fisik, manajemen waktu, dan asupan makan sehat membantu menjaga stabilisasi emosi. Yang ketiga, tidur lebih teratur dan berkualitas, membantu tubuh melakukan pemulihan sehingga mahasiswa lebih segar dan siap berkegiatan. Yang keempat, mendukung relasi sosial yang sehat. Kebiasaan hidup sehat membuat mahasiswa lebih aktif bersosialisasi dan mengikuti kegiatan positif. Yang kelima, meminimalisir risiko penyakit jangka panjang seperti obesitas, diabetes, hipertensi, atau masalah pencernaan akibat pola hidup yang buruk. Selanjutnya ada peran pola hidup sehat dalam kehidupan mahasiswa. Yang pertama, meningkatkan konsentrasi dan daya ingat saat belajar atau praktik. Yang kedua, menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit di tengah kesibukan kuliah. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dalam tugas dan kegiatan organisasi. Yang keempat, mencegah stres dan kelelahan berlebihan akibat tekanan akademik. Yang kelima, membangun kebiasaan positif jangka panjang untuk kehidupan profesional di masa depan. Mahasiswa yang menerapkan pola hidup sehat cenderung lebih fokus dalam belajar, tidak mudah lelah atau stres, memiliki keseimbangan antara aktivitas kampus dan kehidupan pribadi. Lalu dampak kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji. Yang pertama yaitu ada peningkatan resiko obesitas. Lalu yang kedua ada menurunnya kesehatan jantung. Ketiga, turunnya daya tahan tubuh. Keempat, masalah pencernaan. Kelima, meningkatkan resiko penyakit kronis. Lalu yang terakhir ada kebiasaan pola makan buruk.
Lalu kita masuk ke contoh makanan sehat dan tidak sehat. Yang pertama ada makanan sehat yaitu sayuran. Contoh dari sayuran sendiri yaitu brokoli, bayam, maupun wortel. Lalu buah-buahan. Buah-buahan itu ada apel, pisang, beri, dan buah-buahan segar lainnya. Lalu ada protein seperti ikan salmon, telur ayam, lalu tahu dan tempe. Terus ada karbohidrat kompleks seperti oatmeal, nasi merah, dan roti gandum. Lalu contoh makanan yang tidak sehat yaitu seperti junk food, burger, kentang, keripik, dan pizza. Lalu ada makanan olahan, sosis, daging asap, dan daging olahan lainnya. Lalu ada minuman manis seperti soda dan jus buah kemasan dengan kadar gula tinggi, cemilan tinggi gula dan lemak seperti kue kering, permen kemasan, dan biskuit. Lalu yang terakhir yaitu makanan tinggi lemak jenuh seperti daging berlemak dan jeroan. Oke, untuk selanjutnya ada keterkaitan pola hidup sehat dengan kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji. Mahasiswa sering mengandalkan makanan cepat saji karena alasan yang pertama praktis dan cepat disajikan, harga terjangkau, dan cita rasa yang menarik. Namun, konsumsi makanan cepat saji secara berlebihan dapat mengganggu pola hidup sehat karena terdapat banyak kandungan yang kurang baik bagi tubuh seperti tinggi lemak, jenuh, garam, dan gula, serta rendah serat dan nutrisi penting. Dari hal tersebut dapat memicu obesitas, diabetes, hipertensi, dan penurunan daya tahan tubuh. Pola hidup sehat dan kebiasaan makan cepat saji berbanding terbalik. Semakin sering mengonsumsi fast food, semakin sulit menjaga keseimbangan gizi dan kesehatan tubuh. Lalu ada faktor kurangnya kesadaran pola hidup sehat dan tingginya konsumsi makanan cepat saji. Yaitu yang pertama, ada keterbatasan waktu seperti jadwal kuliah padat dan juga tugas yang banyak. Lalu ada kurangnya pengetahuan gizi, tidak memahami kandungan makanan. Lalu ada gaya hidup modern, lebih memilih hal yang praktis daripada hal yang sehat. Lalu ada minimnya fasilitas olahraga di sekitar kampus atau kos. Dan yang terakhir ada tekanan akademik dan stres yang sering diatasi dengan comfort food. Oke, selanjutnya ada contoh makanan sehat yang mudah dibuat. Untuk sarapan, kita biasa membuat telur orak-arik ataupun kita bisa membuat oatmeal dengan susu. Dan untuk makan siang atau malam kita bisa membuat nasi goreng sehat dengan bumbu-bumbu sehat seperti bawang putih, bawang merah. Dan ada juga sayur bening ataupun juga capcay. Mungkin untuk anak kos bisa dibuat dengan mudah yaitu telur orak-arik di pagi hari ataupun oatmeal di pagi hari. Dan untuk siang hari yang mudah dibuat mungkin untuk anak kos bisa membuat sayur bening dan capcay. Dan untuk camilan rekomendasi untuk anak kos bisa buah potong ataupun membuat puding ataupun kacang-kacangan seperti kacang polong, kacang hijau. Oke, selanjutnya ada cara mengatasi dan membangun pola hidup sehat. Jadi kita ada yang pertama ada langkah individu untuk membangun kesadaran pola hidup sehat di mahasiswa teknik perkapalan. Yang pertama kurangi fast food secara bertahap. Yang kedua rajin olahraga ringan seperti jalan kaki, bersepeda. Yang ketiga minum air putih yang banyak minimal 2 liter per hari. Dan selanjutnya ada batasi penggunaan gadget menjelang tidur agar menjaga kualitas istirahat. Yang B, langkah kolektif atau kampus. Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi rutin tentang gizi seimbang, menyediakan kantin sehat dengan makanan yang sehat, terus mengadakan kegiatan olahraga seperti fun run ataupun lomba-lomba antar fakultas. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kesimpulan dari pola hidup sehat dan kebiasaan makanan cepat saji yaitu pola hidup sehat dan kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji sangat memengaruhi kondisi mahasiswa. Tingginya aktivitas kuliah sering membuat mahasiswa memilih fast food karena cepat dan praktis. Namun, jika dikonsumsi berlebihan, dapat menurunkan daya tahan tubuh, mengganggu konsentrasi, dan memicu masalah kesehatan. Karena itu, mahasiswa perlu lebih bijak dalam memilih makanan, menyeimbangkannya, serta menjaga rutinitas olahraga dan istirahat. Dengan menerapkan pola hidup sehat secara konsisten, mahasiswa dapat meningkatkan energi, fokus belajar, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan.